Podcastnya anak Bekasi. Permisi, Wolsi. Halo guys, balik lagi di Permisi Podcast bareng gue Rehan Erlangga di sini. Selama 30 menit ke depan kita bakal bahas semua tentang topik yang sudah kita taruh di kolom description di Instagram. Dan kali ini kita bakal membahas tentang toxic relationship bareng dua narasumber kita ini. Ada Queen dan Jihan. Halo Queen, Jihan. Halo. Apa kabaran? Baik, sangat baik. Gimana lo kabar berdua? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah baik. Oh ya sebelumnya di sini ya. si Jihan ini dia jadi itu ya produser kita di podcast ya. Harus disebut ya. Harus banget. Terus Queen dulu dia pernah jadi host juga. Host Abang magang. Boy juga. Rindu aku kan kalian. Harusnya dia yang duduk di sini. Komen di bawah kalau rindu Queen yang. Pasti sih. Rehan ya. Iya enggak apa-apa gue kan megang yang lain. Boleh ntar gue koordinasiin ya. Enggak jadi, Iya. enggak jadi jangan. Ini sebenarnya temanya nggak ngangkat banget sih menurut gue ya, karena gue nggak pernah merasakan jadinya. Serius? Nggak pernah. Mungkin lo berdua. Saya. Ya sudah. Mungkin lu gak nyadar. Tidak dong. Sebab karena rasa kayak gitu nggak pernah ada anjing di hidup gue. Oke lanjut aja. Oh ya lanjut. Jadi selama 30 menit ke depan kita bakal bahas bareng dua narasumber kita dan stay tune terus di channelnya Permisi Podcast. Bye. Oke guys, balik lagi di Permisi Podcast bareng gua Ryan Erlangga dan dua narasumber kita Jihan dan Queen. Kali ini kita ada di segmen jawab cepat. Lu jangan ketawa dong. Iya. Sebelum kita nangis, kita main games dulu ya guys. Sebelum di talk. Kita gini dulu. Stretching. Dulu supaya hati lu tuh nggak deg-degan. Deg-degan. Gimana? Gini. Di zoom. Kok bisa sih? Biar hati lu tuh gak. Kita gak bisa mencontoh, sorry. Jangan. Pokoknya tuh kita bakal bahas semua. Sebelum itu kita bakal main games jawab cepat dulu sama dua narasumber kita, Jihan sama Queen. Siapa takut? Ya. Udah tahu kan lu nonton kan kemarin? Udah dong. Oke, kita lanjut langsung aja pertanyaan pertama. Barengan ya. Oke. Gue 1, 2, 3 lo jawabnya barengan. Baik atau soleh 1, 2, 3. Soleh. Karena kita soleh hot. Agak. Solehah maksudnya. Soleh. Gue ngakak ini jangan. Ini mau dikat gak? Jangan lah. Jangan. Ya udah. Karena orang-orang udah tahu Kalau gue pikiran soleh. Soleh. Hot. Gini, karena kalau dia soleh pasti dia baik sih. Bener. Dia tahu apa sih hal yang harus dilakukan ke perempuan gitu. Ya. Dia tahu mana yang batil, mana yang Mana yang hak dulu dong, baru iya, batil. iya. Jamaah. Cemara. Cemara. Dik sekarang ketawa, ntar nangis. Lanjut ya. Ya. Ketemu sama yang ngerti love language atau lu ketemu sama tipe idaman lu tapi gak sefrekuensi? Yang pertama pokoknya. Yang pertama yang love language. Kan belum 1, 2, 3 tapi gak apa-apa. Sama. Iya. Ya udah gak apa-apa karena jawabannya sama ya. Ya udah berarti love language ya. Iya. Kenapa tuh? Karena kalau nggak sefrekuensi, maksudnya kalau nggak sefrekuensi ya ngapain? Mending yang dia bikin gue bahagia aja. Tapi idaman. Tapi gini, kalau ngerti love language itu berarti bikin nyaman. Iya bener. Karena Tapi belum tipe tentu itu idaman nggak lu. selalu- Menurut gue tipe itu bukan nomor 1 tapi nyaman nomor 1. Anjay, nyaman nomor 1. Nyaman Nanti nomor 1. seiringnya berjalan, iya Sorry, bener. sorry. Seiringnya Kan masih berjalan, ada jari ya kan? telunjuk. Oh iya gini deh. Seiringnya berjalan pasti lu bakal sefrekuensi juga gitu. Iya. Karena udah nyaman. Nyaman ya guys. Ya. Nyaman intinya. Jihan nyaman. Nyaman. Nggak Mari. boleh, nggak boleh. Lanjut. Diputusin atau mutusin 1, 2, 3. Diputusin. Diputusin. Telat. Kok telat lu? Karena gini, gue habis Habis diputusin. Oh iya. Jadi agak kayak bener, takut bener, gitu. bener. Traumatis. Tapi kalau mutusin juga kan sedih juga ya. Kalau mutusin biasanya ada alasan lu kenapa buat mutusin ya kan. Iya. Tapi kalau diputusin itu ya resikonya lu bakal shock sih. Iya. Benar. Benar. Cuman kalau gue lebih milih diputusin karena kalau mutusin tuh kayak ya berarti gue yang kalah di hubungan itu, berarti gue yang nyerah. Benar. Walaupun disakitin. Betul. Ini mungkin sih gue tahu jawabannya ya. Keempat, milih pasangan lu ketahuan selingkuh atau pasangan lu ngelakuin hal kriminal. 1, 2, 3. Selingkuh. Dah, kok beda sih? Kan gak harus sama. Gue kira lu sama lo jawabannya lo.
Enggak, ini perspektifnya beda nih. Sudut pandang lu berdua beda. Dari kriminal dulu deh. Kenapa? Kenapa milih kriminal? Karena kayak my boys kriminal gitu, kayak keren banget. Gak bercanda. Maksud gue Bisa dibikin gue gue karena gue mungkin ya gue nggak mau lihat Ah. cowok gue selingkuh gitu. Ya, ya, Karena ya. kalau misalkan dia kriminal ya berarti ya dia jatah ke orang lain bukan ke gue. Iya, jatuhnya lu jahatnya tuh yang nggak intinya nggak ke lu dah. Iya, Yang penting ke kan orang lain. juga bukan hal yang kayak ngebunuh doang kan. Maksudnya kriminal tuh banyak halnya. Narkoboy. Iya. Mau. Iya. Lu mau? Ntar gampang ya. Jujur serem. Halo BNI. Ya, Benny teman bokap gue santai. Nggak bercanda. BNN dong. Anaknya Oh backingan, iya. enggak Canda backingan. mulu anjing. Kalau Jian kenapa tadi yang selingkuh? Kalau gua karena kalau selingkuh itu nggak ngerugiin orang lain, ngerugiinnya gua doang. Jadi gua Eh, ya sok ya, baik aja sok sih. baik aja lah Gue ya. egois banget ya. So puisi saja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Diposesifin berlebihan atau dikasarin 1, 2, 3? Diposesifin. Oke, udah tahu jawabannya. Karena kalau dikasarin buat cewek tuh nggak baik banget ya. Kalau diposesifin, Pas banget. ah. Bener. Tapi gue pernah denger kalau kita sebagai anak apalagi ke orang tua ya, itu paling sakit tuh kalau verbal ya. Karena kalau verbal tuh udah parah. Kalau main tangan it's okay, bekasnya bisa hilang, tapi kalau fisik bisa hilang. Kalau verbal mungkin susah gitu. Benar bekas. Ya. Tapi kalau gue Masih Setuju kira- kok. Setuju banget. Kita kan se-freelance. Temen di rumah juga pasti setuju. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pacaran lama tapi taunya udah nggak saling sayang atau pacaran bentar tapi berkesan? 1, 2, 3. Pacaran bentar tapi berkesan. Oke, kenapa alasannya? Itu masih dijelasin sih. Iya, karena Sih kayak ngapain pacaran lama cuman ya. Ya bikin udah sakit nggak juga ada ya. rasa gitu loh. Bikin sakit. Bikin sakit ya. Tapi awal-awal emang biasanya kan gitu. Iya. Tapi Awal-awal. kalau berkesan kenapa udah nih? Yang Mungkin memang bukan jodohnya. tapi Oke. ada sih putus karena kondisi tuh. Iya, Yaps. ada kondisi juga ada. Ini gue langsung pertanyaan selanjutnya ya. Sebutin 3 hal. Misalnya lu 3 jadi 6 ya. Oke. Pertanyaan pertama, sebutin 3 sifat yang harus dimiliki kalau lu pengen pacaran. Jian dulu, 1, 2, 3. 1, Setia, bertanggung dua, jawab, 3. gak manipulatif. Queen, Kan gue yang 1, 2, Tadi 3. apa sih lu jawabannya? Oke, lama. Lu lama banget. Soalnya gue tadi udah merancang yang Kalau ini. pertanyaan selanjutnya aja dia Iya. jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan hal yang paling lu benci kalau lagi pacaran. 3 hal. 1, Nunggu, 2, dikhianatin, dibohongin. 3. Cepet lo mikirnya. Ya karena emang dia udah dirancang. Dia tuh juga pengalaman juga. Oke, pertanyaan terakhir. Bareng nih. Lu satu. Oke. Gue Lu satu satu. deh. Oke, nggak ada. Waduh. Sebutkan 3 lingkungan yang bisa terjadi toksik. 3 Gue. lingkungan. Lu. Pacaran, Oke. hubungan sama ya. Udah. Sahabat, bisa teman lah. Oke. Gue bisa keluarga sih. Iya benar. Keluarga bisa jadi toksik. Oke, kita lanjut aja ke ke segmen selanjutnya bareng gue sama Queen dan Jihan di Permisi Podcast. Bye bye. Baik lagi di Permisi Podcast, masih sama gue Rehan Erlangga dan 2 narasumber kita kali ini, Queen dan Jihan. Kita bakal bahas tentang toxic relationship. Perkenalan dulu dari lu berdua, mulai dari Queen dulu. Oke. Halo semuanya, nama gue Queen. Gue dari jurusan S1 Teknik Industri angkatan 2020. Kalau untuk kesibukan gue sih paling tidur aja gitu paling. Enggak deh, organisasi sama Iya. kuliah. Kalau Jihan? Halo, nama gue Jihan Lutfia Fauzia dari jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2020. Kesibukan gue juga sama sih kayak Queen. Tidur organisasi. Ya, cari-cari beasiswa lah juga. Anjay, udah dapat. Udah apply tapi semoga keterima. Oke, amin. Terus lu Queen, kesibukan lu yakin cuman tidur doang? Tadi sih paling ya tidur, nonton, terus kuliah. Nonton anime untuk mengisi Nonton kesibukan, Terus melupakan ketoksikan itu. Ya betul. Sesuai tema kita Oh, lah. udah mulai masuk ya. Oh iya. Terus kita langsung bahas nih toxic relationship dari lu berdua. Apa itu toxic relationship menurut lu berdua?
gue dulu. Iya, lu Ji. Toxic relationship. Sebenarnya udah sesuai gak sih sama judulnya kayak Iya. Toxic itu apa? Relationship apa? iya beracun kan berbahaya ya berarti menurut gue toxic relationship itu Hubungan yang berbahaya. hubungan yang berbahaya yang buat lo jadi nggak terbuka, nggak saling saling nyaman, Merasa nyaman antara nggak satu saling sama merasa lain. nyaman, ada yang manipulatif dan pokoknya lo jadi nggak terbuka berhubungan sama dia gitu loh. Gue jadi berubah mode serius ya. Iya. Jadi Oh jangan serius banget ya. jangan serius. Kalau lu kan kita pernah cerita nih ya. Cerita di salah satu podcast dan sampai sekarang gue masih ada yang canggung atau masih ada yang gantung dari cerita lu. Kalau Menurut lu tuh toxic canggungnya relationship tuh apa? kalau buat gue toxic relationship tuh menurut gue kayak ya sama sih kayak namanya aja udah bahaya gitu ya namanya. Iya. Toxic relationship tuh menurut gue hubungan yang gak sehat, dimana kayak lo ngejalin hubungan cuman ya banyakkan sedihnya tapi bahagianya tuh dikit gitu. Terus lo lebih ngerasa sakit, lo ya nggak happy lah intinya ngejalin hubungan itu. Kalau bagi gue sih kayak gitu singkatnya ya untuk gue toxic relationship, karena sisanya udah dijelasin sama Jihan juga tadi. Kesedihan apa yang menurut lu sangat membekas yang lu anggap itu hubungan itu toxic? Kesedihan apa salah satu kasusnya ya? Satu aja. Dari lu berdua, coba dari Queen dulu. Kalau kasusnya ya Iya. yang bisa bikin hubungan itu toksik, yang pertama mungkin bisa jadi ya saling posesif, cemburuan itu juga. Kisah nyata lo ya, jangan ngaco lo ya. Kisah nyata lu. Ini kan kita narasumber, jadinya gue minta dari kisah nyata lu. Kisah nyata gue berarti untuk toksik itu diselingkuhin. Kalau buat gue, Bukan lu selingkuh. bukan gue nya tapi gue nya diselingkuhin. Oke. Terus buat Jihan? Kalau gue ditemperamenin gitu sih. Jadi jatuhnya rada kekasar tapi nggak sekasar itu juga. Main tangan kalau lu gitu. Enggak sih, nggak sampai main tangan, cuma omongan Oh, dan lain-lain. verbal ya. Iya, verbal. Terus kayak kan udah kayak dua dari lu ini pernah merasakan toxic ya. Ciri-ciri yang menonjol dari toxic relationship menurut lu berdua apa? Ciri-ciri menonjol, nggak bahagia. Itu udah fix banget dari salah satu pasangan kalian. Kalau udah nggak bahagia itu harus ditanyain. Pokoknya kalau udah mengarah menyimpang kayak lo pacaran sama dia tapi lo jadi sedih, lo jadi apa, itu udah harus dipertanyakan kayak ada apa sama hubungan lo, dan itu udah ada yang harus diperbaiki. Jadi Saling introspeksi lah iya, ya. saling introspeksi sih. Kalau lu, Gin? hubungan. Kalau ciri-cirinya ya, ciri-cirinya ya lo nggak bisa jadi diri lo sendiri. Jadi lo berusaha untuk jadi orang lain untuk kayak Membahagiakan dia. ya membahagiakan dia tapi bukan diri lo gitu, kayak Yang bahagia. berusaha untuk jadi orang lain supaya dia bahagia kayak gitu. Terus ya apalagi ya banyak sih sebenarnya kalau ciri-ciri. Iya. Kayak lo banyak sedihnya, bahagianya ada cuman kebanyakan disakitinnya atau lo tertekan, itu pasti ada feeling rasa tertekan gitu. Dari cerita lu itu yang gue tangkep lu tuh kayak korbannya ya. Apa lu pernah jadi si toksiknya itu? Sejujurnya nih ya, kalau misalkan dibilang jadi pelakunya juga gue pernah. Sejujurnya gue pernah karena gue tipikal orang yang cemburuan. Oke. Jadi mungkin kalau karena gue udah Cemburu lu terlalu parah mungkin. kadang sih karena gue tanpa sadar kali ya. Iya. Jadi kayak cemburuannya jadi nggak baik juga untuk hubungan gue, untuk pasangan gue gitu, atau teman-teman gue juga. Terus ya gitu sih, paling kayak ya guanya kadang posesif, kadang cemburuan. Jadi tapi setelah itu ya gue pikir-pikir ya itu Nggak baik lah ya. Lu sadar berarti. Kalau dari Jihan apa? Kalau gue jujur nggak ngerasa, tapi kan nggak tahu balik lagi sama hubungan Si pasangan gue pasangan yang lo ya? dulu, ngerasanya gue noksikin atau enggak. Cuma menurut gue sih gue enggak, soalnya gue nggak cemburuan, nggak, pokoknya bawa santai sih gue kalau pacaran gitu. Jadi feel free lah ya kalau buat lu. Iya, kalau gue sih anaknya gitu. Kalau gue udah percaya, gue gak bakal cemburu gitu. Berarti Kalau gue tipenya kayak intinya harus saling percaya aja dari satu sama lain ya. iya, tapi gue nya gak digituin. Dari kasusnya tadi kayaknya kasus Queen itu yang gue tahu. Kita bahas aja di segmen berikutnya ya. Kita bakal bahas nih kasusnya dari mereka berdua, kita kulik lebih dalam. Masih di Permisi Podcast bareng gue Raihan Erlangga. Balik lagi di Permisi Podcast bareng gue Raihan Erlangga dan dua narasumber kita Queen dan Jihan. Tadi sesuai janji gue ya, gue mau bahas tentang kasusnya Queen sama Jihan lebih dalam lagi.
Yang gua tahu si Queen itu pernah diselingkuhin sampai berapa Queen? 11 ya 11-an lah ya. Hampir 11 kali diselingkuhin. Gue rasa itu lebih ke bodoh ya. Ya ngoleksi ya dia. Bener Dia sih, nggak salah. lu termasuk pacar keberapa Queen? Atau lu yang diutamakan? Gue pacar pertama. Tapi lu masih mempertahankan itu karena Sebenarnya sih kalau untuk yang 11 cewek itu gue nggak tahu. Hmm. Jadi gue cuma taunya dua sih. Dua. tapi lama-lama kebongkar tuh gara-gara apa? Ya kemungkinannya karena temen-temen lah. Kayak apa sih? Temennya koneksi, temen ya, ngasih tahu temennya- ya. Temennya mantan gue kayak gitu. Akhirnya gue tahu seluruh ceritanya lah. Kayak oh ternyata pas gue hitung Banyak lah ya. 11. Sampai sekarang masih bisa lu kulik kali bisa 20, 30. Iya, kalau makin dikulik Gak ya. mungkin. Kalau ya. makin dikulik sih mungkin Bisa kan ya, bisa ya. Cuman udahlah nggak usah dikulik. Pada masa SMA kan? Ya sama. SMA. Emang sih masa-masa SMA tuh masa-masa menurut gue masa-masa ya masa-masa kelabu lah Iya, buat remaja, kita masa remaja lah. Kelam. Tapi kalau dianya sih emang bodoh sih jatuhnya. Dan gue ini juga. Antara dia yang bodoh atau lo yang bodoh itu beda tipis. Kalau 11 kita 12. bodohnya tapi gak ngerugiin orang lain. Iya benar. Ngelugi diri sendiri. Iya, ngerugiin diri sendiri. Lebih ke mental sih menurut Iya, gua. benar. Bener. Sampai lu sampai dia sampai mohon-mohon kan kalau nggak salah ya. Ya kalau mohon-mohon sih enggak, cuman mungkin apa ya ngajak Pengen balikan ya lah, pengen berkali- balik ya iya, kan. beberapa kali gitu. Tapi lu terima? Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah gue situ gue udah yang kayak Alhamdulillah. oh gue sadar gue Ya nggak apa-apa. Ntar di-cut. Bisa lah ya. Sal. Emang agak emosi segmen ini ya. iya. Iya. Buat Jihan gimana? Apa tuh? Lu kasus yang tadi lu diemosiin sama cowok lu sampai seberapa parah dia pernah ngelakuin hal yang menurut lu anjir gue udah nggak bisa lagi nih lanjutin. Kalau gue tuh Di titik apa? Dikit. Jadi gini, dia tuh lama-lama narik ulur gue. Jadi ngerasanya gue makin lama kok kayak ngerasa, oh kok gue gampang banget ditarik ulur dia. Jadi rasanya mungkin dia bakal mikir dapetin gue lagi kali ya gitu loh. Jadi istilahnya digampangin gitu loh gue. Jadi kayak nanti Jihan juga mau lagi sama gue sampai di tahap kayak gitu. Dia tuh ngudahin hubungan gue 3 kali dan bodohnya si Jihan ini nerima lagi sampai ke 3 kali itu. Salim kita sama. Sama-sama bodoh. Lu bikin Makanya kita ada di sini. lu dua berarti dua ya. Nah, Sama sih. sampai akhirnya gue nyadar di yang ketiga kali, Ya. ini kalau ngajak balikan lagi, gue nggak bakal nerima. Akhirnya gue sampai di tahap kayak gitu, baru deh. Sebab Bener aja, akhirnya pas gue lagi ada yang baru lagi, dia minta ngajak gue balikan dan itu bener-bener yang jatuhnya sih kayak maksa gitu loh. Memaksa. Karena sampai please balik ya sampai ngechat sehari ada 12 chat selalu. Kayak 12, Spam 11, chat, bro. spam chat. Iya, Dan iya, itu gue kan posisinya lagi mau UAS ya. Iya, iya. Ini baru-baru ini baru mau UAS jadi keganggu banget kan. Sampai akhirnya gue chat balik kayak jangan ganggu gitu loh. Akhirnya gue sampai di tahap kayak gitu gue udah bener-bener gak mau balikan. Nah, lu harus gue udah tegas terbuka ya. otaknya Iya, lu harus gitu. tegas. Muak ya. Sampai muak banget. Karena yang dulu lu kemana aja. Benar. Karena jatuhnya dia loh yang ngudahin. Iya Bukan sih gua 3 walaupun kali ya. gua- Iya. 3 kali dia ngudahin tapi lu masih terima dia. Apa atas dasar sayang atau atas dasar apa? Sayang dan udah lama, jujur. Udah lama apa nih? Udah lama berpacaran. pacaran. Gue Oh. tuh sama dia Iya, hampir. Oke. Gue sama dia hampir 3 tahun. Nah, terus gimana caranya lu beranggapan bahwa toksik itu bisa gak sih gue keluar dari sini? Apa sih? Eh, Bisa gak lu keluar dari toksik? Kalau menurut gue nih, dulu. Bisa. nggak kita keluar dari hubungan toksik itu bisa banget. Menurut lu ya? Cuman balik lagi ke diri kitanya, mau nggak kita keluar dari zona itu? Ya. Kayak, Ah. yang harus lo lakukan tuh, ya lo harus sayang sama diri lo sendiri. Kalau lo nggak sayang sama diri lo sendiri ya, lo pasti bakal Mengutamakan si kebahagiaan pacarnya lain. itu Iya. ya. Jadi kayak yang pertama kalau lo mau keluar, ya lo harus sayangin diri lo sendiri. Lo harus Asli. pentingin kebahagiaan lo sendiri Asli daripada bener. orang lain. Terus lo juga harus percaya kalau misalkan lo tanpa dia tuh ya bisa lebih bahagia lagi. Lu bakal ngerasa lebih bahagia kalau lu bisa ngelepas orang yang mengekang lu ya. Iya. Terus buat lu Ji? Kalau dari gue justru
kan ada tipe orang yang emang susah banget ngelupain. Mau dia udah sedih sakitin apapun, itu gue yang dulu sih sejujurnya. Sama Jadi, kayak Queen juga iya, BTW. dan Queen yang dulu. Jadi kalau menurut gue, sabar dong kan ganti tangan dulu ya. Jadi kalau menurut gue, jalanin sampai capek banget. Sampai lo muak. Sampai lo muak sama dia, sampai lu kayak, oke, gue udah enough sama dia. Jadi kayak gitu. Jadi ada dua lah. Ada yang lo harus nyadar sendiri, ada yang lu jalanin aja sampai lu capek. Baru lu bakal nyadar kalau lu tuh udah ya jatuhnya ya. Udah toksik parah ya. Udah ditoksikin. Biasanya kayak ya lo nggak apa-apa merjuangin orang sampai lo muak juga nggak apa-apa capek karena ya nanti lo bakal sadar sendiri gitu. Dan sejujurnya itu buat pengalaman yang bagus juga sih, karena berarti gue di kemudian pasangan gue, lu punya gue nggak boleh pasangan. nih, gue harus nyari yang kayak gini, gini jatuhnya. Jadi lu bisa ada sisi positifnya lah ya buat lu Iya, belajar sedikit selain. sih. Banyak sakitnya Cuma ada lah. Buat belajar aja lah. Betul. Kedepannya lo bisa lebih dewasa lagi buat ngejalin hubungan. Nah, Dan tadi jadi lebih ngetiin orang, karena berarti kan kita nggak mau gituin juga kan, dan berarti kita nggak gituin orang lain gitu. supaya lu sadar kalau lu gitu mesti sakit. Betul. Tadi kan sisi positifnya. Sekarang dari sisi negatifnya deh. Sisi negatifnya yang lu rasain setelah lu ngerasa bahwa hubungan itu toksik, apa yang lu rasain setelah itu, sehari, 2 hari atau seminggu? Dampak gitu ya, kayak Iya. dampak gitu. Jujur kalau yang dari gue baca juga ya di Google, itu tuh bisa sampai ke Psikis. psikis, juga imunitas, kita gampang Sakit. sakit, dan bisa jadi kayak stres juga, itu ya psikis sih. Tapi yang paling ngaruh ya stres sih, karena apalagi kita masa remaja kayak gini, banyak yang dipikirin gitu loh. Sebenarnya gak cuma cinta, tapi karena cinta yang paling nyakitin, jadi kesannya kayak paling menonjol buat Dan jadi buta. iya, gitu. jadi buta, jadi Berarti jatuhnya tuh udah cinta buta, cinta mati. Lu masih ngerasa kalau dia itu yang terbaik tapi lu belum terbuka hatinya. betul. Dan setelah itu lu ngerasa kalau hubungan itu udah terlalu toksik, lu masih di lingkaran toksik, lu nggak bisa keluar akibat lu masih cinta. Karena dibutakan sama cinta itu. Oke, kita lanjut nih. Tips untuk melupakan pasangan yang udah toksikin lu. Tipsnya, tipsnya balik lagi kayak tadi, lo harus pentingin diri lo sendiri dulu. Lo introspeksi diri kayak mau sampai kapan lo kayak gini terus, kayak lu mikir kayak mau sampai kapan sih lo kayak gini terus kapan gue bahagianya. Pasti lo pernah lah mikir kayak gitu, kayak lo di posisi kayak galau mulu, sedih mulu, disakitin mulu, pasti kayak wah kapan Capek sih gue lah ya. bahagia gitu kan. Tipsnya apa? Iya, tipsnya ya lo fokus sama diri lo sendiri, benahi diri lo sendiri, bahagiain diri lo sendiri, terus juga apa ya, lakuin hal yang lo suka, ikhlasin. Sebenarnya sih kalau misalkan tips cara melupakan, jangan dipikirin cara ngelupainnya. Bener. Karena semakin lo mikir gimana sih gue ngelupain ya, lo mikirin dia terus dong. Ya nggak sih, kayak setidaknya gue mikirin gimana ya ngelupain si A, pasti kan kepikir lagi, kenang-kenangannya kepikiran lagi, itu bakal lebih susah. Terus lo ya harus rela, berarti ambil positifnya ketika lo jauh dari dia, ya berarti gue dijauh dari orang yang Tidak nggak baik sama nggak baik buat gue gitu. Jadi kayak ya udah fokus ke diri sendiri, ikhlasin aja, karena di depan masih banyak hal yang harus lo coba gitu. Kalau tips ngelupain yang buruk-buruknya mungkin gampang ya, tapi kalau ngelupain apa yang udah perlakuin baik sama lu tuh yang bakal susah sih. bener Asli ya kan. bener. Dan Karena jadi, kita mau sosial yang enggak, ya pasti inget juga kebaikan dia, mau dia Ya. jahat apapun sebenarnya Tapi mesti pasti ada inget sisi kebaikan baiknya. dia juga, gitu kan. Lu bakal paham juga kalau dia nggak selamanya kok dia jahat, nggak selamanya dia buruk, tapi ada baiknya juga, dan itu yang bakal susah buat dilupain. Nah, kalau gue justru kalau gue tahu dia pernah ngelakuin kebaikan itu, justru itu malah kita terapin ke orang lain. Nah, buat jadinya belajar lagi ya. Buat pembelajaran lagi. Jadi yang jeleknya dia dibuang, yang bagusnya dia kita Ambil. ambil. Dan ada tips lagi dari gue, Ya. sibukin diri sih, itu bener banget. Itu kayak gue kan sama yang terakhir tuh gue diginiin, udah lu cari kesibukan baru, lu ke Bandung, gue disegituin, lu ke Bandung, lu cari yang baru, bahagia sama yang lain, gituin. Gue terapin, gue bener-bener terapin, gue ke Dan nemu? Bandung, gue ke Bandung. Nemu. alhamdulillah. Gue nyibukin diri juga kan, sekarang sebenarnya gue ke Bandung juga ada urusan organisasi gitu-gitu, dan bener aja gue lupa, sekaligus gue bahagia.
Jadi gitu, jadi sibukin diri sih. Lakuin hal Tapi yang lo kalau suka. orang yang Sama. introvert gimana tuh? Ya sibukin diri kan gak selalu tentang Lo sama orang lain berbau, gitu. iya sama orang lain. Misal lu sibukin diri dengan nonton, kayak Oke. apa juga bisa. Ya lo mempercantik diri lo sendiri. Seperti Queen dia dengan nonton Belajar anime bener. itu betul. Jadi wibu di saat galau itu the best. Jadi, ayo wibu. Makin menghalus tapi ya. Nangisnya bukan karena pacar tapi karena film ya. Gila si Queen. Lebih baik itu daripada kita merasakan hal yang sama lagi gitu kan. Udah jadi mending lo sibukin. Gak usah lah cepet-cepet lo baru putus langsung Punya lagi. punya cowok gitu. Nah jangan dipaksa juga. Iya, untuk jadi paksa. cepet-cepet. Mending healing dulu sendiri, cari kesenangan baru kalau bisa, cari kesibukan baru lah. Jeda paling lama antara yang pertama sama yang kedua. Eh, Queen banyak mantannya Iya, boleh kalau Queen, dijawab. kalau Queen Karena udah. gue gak banyak. Enggak, dari yang terakhir Queen. Dari yang sebelum terakhir ini. Sebelum terakhir tuh 9 bulan. Lumayan lama. Seperti ibu mengandung, guys. Ya, gue fokus buat maksudnya ya kayak bener-bener pacaran yang bener-bener pacaran gitu ya. Itu tuh pas SMA. Jadi ya SMP cinta monyet lah kayak tahu kan. Putus ntar nyambung. Nyambung lagi. Iya, nyambung lagi kayak gitu. Kalau lu Ji, berapa lama? Yang terakhir. Sama yang Kalau yang sebelumnya sih sempet lama-lama juga, kayak pernah 9 bulan juga gitu-gitu. Tapi kalau sama yang terakhir, itu gue kecepetan sih jujur. Karena jatuhnya jadi gue juga belum siap sama yang barunya. Oke. 4 bulan gitu. Keren. Itu gue masih kecepetan sih. Belum pernah bertahun-tahun gitu. Ini gue setahun alhamdulillah jomblo. Setelah 14 tahun pernah nggak? alhamdulillah enggak. Bagus, jangan sampai. Sekarang juga saya juga OTW lama kayaknya ya. Jangan dong, gila lu. Jomblonya. Enggak apa-apa. Kan enggak Kesian anjir kalau terlalu lama jomblo itu. Ya tapi sebenarnya ada enggak- positifnya juga. Juga sih jatuhnya. Irit duit lu kali ya. Iya, Lu bisa fokus sama diri sendiri. Jadi Tapi biasanya kan cewek yang dibayarin kan. Gue justru jadi lebih produktif. Iya, kalau Queen enggak, duit gue banyak. Bingung habisinnya dia. Amin. alias Gila sih. Terus apalagi ya? Gue mau bahas tentang ini dong, yang cara lu negur pasangan lu sebelum lu pengen berubah, pengen putus, cara negurnya gimana? kalau cara negurnya ya sebelum mau putus sebenarnya tergantung karena kalau gue jujur kalau mau putus tuh pasti ada alasan. Dah. Mungkin enggak. Ya mungkin ya di awal dibicarain. Secara baik-baik ya. Gue nggak langsung mutusin maksudnya kayak kalau ada masalah dibicarain dulu. Oke. Mungkin gue kasih waktu dulu. Kedepannya gimana sih kita berubah nggak nih? Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya sama, ya untuk apa? Nah itu gue mungkin ya bicara apa ya? Bicara dari Kalau sedih, Jian sedih aja. Gue mikir. ya, Oh, bicara ya dari dah. hati-hati lah gitu kayak Lanjut. baiknya kayak gimana. Pasti kerasa kalau misalkan kayak kalau kita lanjutin itu nggak akan selesai-selesai. Jadi mending diudahin aja. Dan ada juga di posisi kayak fase ya gue capek banget, gue merasa nggak dihargain itu pasti ada. Jadi gue putuskan untuk yaudah kita selesaiin aja walaupun mungkin ya di teman-teman di rumah juga kalau mau putus tuh ragu karena lo masih sayang ataupun kayak Jihan tadi kan Bener. hubungannya lama itu ragu. Cuman ya balik lagi lo mau sampai kapan kayak gitu, lo emang gak mau bahagia gitu pasti mau dong. Iya. Kan? Apalagi ya di sini posisinya kita lagi fase-fasenya dewasa gitu, fase-fasenya kita nyari banyak pengalaman, nyari banyak teman, nyari ya banyak hal lain lah selain pacaran doang. Di hidup itu nggak cuman kayak cinta-cintaan doang, masih ada orang tua yang harus pikirin, terus di luar sana ada teman-teman yang bisa nemenin lu. Ataupun ya lu jangan naruh ekspektasi ke orang lain sih baiknya, karena ya ekspektasi itu nggak Selalu akan tentang sama orang terus sama sama realita terus, gitu iya, kan. iya. Jadi mending kalau mau hidup aman tentram jangan naruh ekspektasi biar lu nggak kecewa. Kalau lu Ji, cara negur waktu lu pengen putus tuh gimana? Terakhir sama yang terakhir ya? Jujur ya. Enggak sama yang toksik. Enggak, iya, gue yang diudahin. Jadi tapi kalau cara negur ya pasti komunikasi dong. Karena gimana pun hubungan intinya itu komunikasi dan Oke. buat saling nyaman. Tapi gini, jadi karena gue yang diudahin, gue jadi orang yang diudahin tuh belum siap sih sejujurnya. Tapi lu nggak Jadi mutusin. kalau plusnya lu mutusin itu, lu yang udah siap. Tapi pasangan lu yang diputusin itu kan pasti belum siap. Lu belum siap. Dengan alasan gue yang kayak kemarin Ya, yang baik ya, banget bener-bener. gitu. Itu gue kaget banget sih diputusin. Emang sih pasti shock. Oke guys, kita lanjut di next segmen ya. Karena ini sudah sangat dalam sekali pembicaraannya, ada yang mau sampai nangis ya kan. Jadi kita lanjut di kita lanjut di segmen berikutnya. Ini mau ngelap tisu dulu. Bye bye.
sayang banget guys, pertemuan kita sudah sampai segini nih. Padahal ada yang udah sampai mau nangis ya kan. Padahal masih Tadi udah banyak ngambil lagi. tisu dulu. Iya. Belum closing gak deh. Iya benar. Tadi gue sempet sholat dulu berdoa, ya Allah gimana ini. Enggak, kalau itu bohong ya guys. Itu nggak mungkin. Gue sebelum closing gue ada kutipan nih dari Hussein Nishah. Ini cakep banget. Letting go of toxic people in your life is a big step in loving yourself. Benar. Gila sih. Tepuk tangan untuk panitia di sini. Wah, ini yang bikin guys. Dia yang bikin. Emang elan sih. Kita udahin aja di sini karena waktunya udah cukup banget 30 menit mungkin atau lebih atau kurang, kita cukupin di sini. Jangan lupa subscribe channelnya Permisi di @permisitelu. Ntar di sini juga ada ya, di follow ya. Jangan lupa subscribe juga, follow Instagram. Ngapain? Gue Ya udah. Ayo lanjut. Lanjut. Dislike. Instagram lu dari Jian dulu. Oh boleh nih. Jihan Lutfia _ Buat Queen. @queen_thaa. Ntar ada di sini ya, Salia ya. LUTH. Oke, thank you Salia. Kalau kita jomblo kok. Enggak bercanda. Thank you juga buat Kepo Coffee yang udah mau ngasih waktu, ngasih ruang buat kita buat podcast di sini. Dan nantinya kita bakal juga upload di Spotify di setiap tanggal 25 dan di YouTube Permisi juga. Jangan lupa juga follow Spotify-nya ya, di bawah Harus juga didengar, ada. Soalnya khusus kita berdua. Karena ini uangnya buat masuk uang kas, betul Salsa? Bener. Betul sekali. Harus dengar. Harus nonton ya, enggak bercanda. Terus di podcast selanjutnya kita coba bakal ngebahas tema yang berbeda, makanya nanti kalau ada di Instagram Permisi open bincang online, diisi makanya supaya kita bisa ada ide buat pembahasan tema berikutnya. Request narasumber kita lagi juga Sabi. Iya. Guanya Seru sih, banget. guanya juga pengen sebenarnya jadi narasumber. Enggak bicara. Jangan. Kita simpen klip itu. Jangan. Tidak. Terus pokoknya stay tune terus, jaga kesehatannya, stay safe karena corona masih ada. Di sini kita pakai nggak lepas masker karena kita udah swab ya. Swab. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing kita udah swab dan hasilnya garis 1. Negatif. Iya, negatif. Pokoknya kita jargon dulu ya. Oh iya. Sebelumnya dipimpin sama lu berdua. Di sini juga boleh banget jargon. Pokoknya di sini nggak boleh diem ya, gue nggak mau ini diem. Ayo. Oke. Ada salsa, ada. Di rumah juga ikut, Bapak harus Haji. ikut. Bang Fajri, Harus saya, semangat. Abil, Bang Dons, Diki. Sini Dik. Kita nggak Dia pelonga-pelonga anjir. Ya, kita jargon. Ya semuanya. Lu berdua pimpin. Ayo berdua. 1, 2, 3. Permisi. Boleh sih. Permisi. Boleh sih. Permisi. Boleh sih. Gua Rainer Langga pamit dan Jian Lutfia dan Queen Adarta. Bye bye.